Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini seperti biasa di awal bulan aku akan memberikan rekomendasi buku untuk kalian semua dan mudah-mudahan kali ini rekomendasinya bermanfaat. Kali ini ada 3 buku dan juga dari berbagai genre buku ya. Yang pertama ada novel, yang kedua buku sejarah, yang ketiga buku sirah yang termasuk sejarah tetapi spesifiknya sirah. Yang pertama adalah buku novel, yang ini bukunya cukup fenomenal, Hujan Bulan Juni dari Eyang Sapardi Djoko Damono, almarhum yang baru juga meninggal. Hujan Bulan Juni, mungkin udah banyak banget yang tahu nih bukunya tapi belum sempat baca. Dan buku ini FYI, for your info, bukunya ini adalah buku trilogi. Jadi buku Hujan Bulan Juni ini bukunya adalah trilogi, ada 2 buku lagi. Mudah-mudahan kapan-kapan ntar bisa aku review ketiga bukunya dan jadi rekomendasi buat teman-teman semua. Jadi catatan penting membuat buku ini, menurut aku pribadi, buku ini sih nggak cocok buat orang pemula yang baru pengen baca buku. Baru pengen baca novel. Karena dari pengalaman teman-teman yang baca, mereka nggak ngerti, kurang ngerti dengan alur ceritanya dan merasa kurang paham dan agak berat gitu. Dengan tata bahasa yang dibuat oleh penulis gitu. Jadi kalau menurut aku sih buku ini cocok, bagus aja sih buat kita yang udah biasa baca. Tetapi kalau baru yang pertama kali mau memulai, kayaknya buku ini belum cocok untuk pertama kali memulai, karena khawatirnya ntar jadi merasa bosan dan tidak menyelesaikan bukunya. Ya, gimana sih ceritanya di dalam? Inti ceritanya itu adalah kisah cinta orang dewasa yang rumit. Gimana rumitnya? Silahkan baca sendiri. Sedikit aku pengen bacain di akhir ini, beliau menuliskan sajak. Jadi aku pengen bacakan sajak kecil. Beliau menuliskan di akhir bukunya sajaknya. 3 sajak kecil. Bayang-bayang hanya berhak setia, menyusul partitur ganjil, suaranya angin tumbang. Agar bisa berpisah tubuh ke tanah, jiwa ke angkasa. Bayang-bayang ke sebermula. Suaramu lorong kosong, sepanjang kenanganku. Sepi itu mata air itu. Diammu ruang lapang, seluas angan-anganku. Luka itu, muara itu. Di jantungku sayup terdengar debarmu hening. Di langit-langit tempurung kepalaku. Terbit silau cahayamu. Dalam intiku kau terbenam. Kita tak akan pernah bertemu, aku dalam dirimu. Tiadakah pilihan kecuali di situ? Kau terpencil dalam diriku. Ya, itu 3 sajak kecil yang beliau buat. Judulnya juga itu. Mohon maaf kalau agak kurang bagus, karena juga nggak terlalu persiapan. Tapi mudah-mudahan ini menjadi daya tarik buat kalian baca di novel Hujan Bulan Juni, dan mudah-mudahan bisa membeli triloginya sekaligus. Dan jangan lupa beli buku aslinya di toko-toko buku banyak. Yang kedua yang aku mau rekomendasiin adalah Sejarah Wali Songo. Ini dituliskan oleh Rahmatullah SSI MPD. Menarik sih, karena penulisnya beliau ini sarjana fisika, tapi beliau nulis sejarah gitu. Beliau sarjana fisika dan magisternya juga kalau nggak salah ya, beliau magister juga kalau nggak salah juga di fisika juga beliau di magisternya. Nih, ya, magister pendidikan di UNS Solo, Universitas Negeri Surakarta Solo. Jadi beliau sarjana fisika, ini luar biasa. Beliau nulis tentang sejarah Wali Songo, dan buku ini juga trilogi. Yang aku pegang sekarang ini buku pertamanya, tapi buku ini buku trilogi tentang sejarah dakwah Wali Songo di Indonesia. Gimana sih Wali Songo? Siapa sih Wali Songo? Karena mungkin kalian pernah dengar Wali Songo, ada yang menganggap kisah Wali Songo itu cuma fiktif doang, cuman hayalan belaka gitu. Nah, gimana sih dalam pandangan sejarah? Kalian pengen tahu gimana sebenarnya siapa Wali Songo, bagaimana datangnya ke Indonesia? Mungkin ini bisa menjadi salah satu sumber untuk menjadi bahan bacaan kalian.
Dan ini dikasih pengantar oleh Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Mungkin ada yang udah pernah baca di buku beliau, Api Sejarah. Api Sejarah itu salah satu yang sekarang menjadi rujukan paling populer tentang sejarah Islam di Indonesia. Sejarah Indonesia dan sejarah Islam di Indonesia lah, itu menjadi salah satu rujukan populer dan bukunya laku banget. Ada 2 jilid yang ditulis oleh Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Jadi Profesor Ahmad Mansur Suryanegara menuliskan di dalam di dalam pengantar beliau nih, panjang sih sebenarnya kata pengantar Profesor Ahmad Mansur Suryanegara ini, tetapi singkatnya beliau sebutkan, buku Wali Songo, Gelora Dakwah dan Jihad di Tanah Jawa ini akan mengundang para pemerhati sejarah sebagai tulisan History as Written, karena banyak perbedaan gaya penuturannya, penguat fakta dengan daftar pustaka yang banyak, kehadirannya menyemarakan khazanah historiografi Islam Indonesia. Jadi yang pengen belajar gimana sejarah Islam Indonesia, masuknya dan gimana dakwahnya para Wali Songo, mungkin ini bisa menjadi salah satu bacaan kalian. Buku ini buku trilogi, diterbitkan oleh Al-Wafi Publishing. Jadi kalau pengen beli bisa nanti beli ketiga-tiganya. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa aku review juga, sehingga bisa menjadi rekomendasi buat kalian buat 3 buku ini. Yang ketiga, ini buku dari Profesor Dr. Rogib Asirjani. Di sini menariknya, Dr. Rogib Asirjani ini menuliskan buku dengan judul, sebenarnya judul aslinya itu Rasulullah Uswatun lil Alamin, diterjemahkan menjadi Rasulullah Teladan Semesta Alam. Buku ini diterbitkan oleh Insan Kamil. Jadi buku ini terbitan Insan Kamil. Ya lumayan tebal tapi nggak terlalu tebal. Apa perbedaan buku ini daripada sirah-sirah Nabi yang lainnya? Di sini beliau menarik sih tulisan beliau ini, karena kelebihan daripada Profesor Rogib Asirjani ini adalah gaya penuturan bahasa beliau. Mungkin banyak, kalau kalian pernah baca buku-buku yang udah pernah ditulis beliau banyak sekali menulis buku-buku sejarah. Padahal beliau ini seorang dokter. Seingat saya beliau ini dokter ahli bedah. Coba saya buka riwayat hidup beliau. Seingat saya beliau itu dokter ahli bedah. Jadi dokter ahli bedah yang suka dengan sejarah, sehingga menuliskan banyak sekali buku-buku sejarah. Nah itu dia pentingnya tentang sejarah, sehingga beliau banyak menuliskan tentang sejarah-sejarah Islam begitu. Apa kelebihan buku ini? Buku ini menuturkan dengan gaya lain daripada siro-siro yang lain. Saya contohkan di dalam daftar pustakanya ini, misalnya Rasulullah adalah, beliau menuliskan di bab 1-nya, Rasulullah adalah manusia. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah itu sebagai seorang manusia, tetapi juga memiliki akhlak-akhlak yang agung. Bagaimana muamalah Rasulullah kepada para istrinya. Dan juga ini adalah sebagai contoh bagaimana Rasulullah itu menjadi teladan. Sehingga beliau menuliskan bagaimana nanti Rasulullah itu, bagaimana Rasul dengan perempuan, bagaimana Rasul dengan hak perempuan, dengan hak anak, bagaimana Rasulullah melihat orang sakit, bagaimana Rasulullah memberikan hak anak yatim, janda, fakir miskin. Nah, bagaimana Rasulullah kepada hewan, bagaimana Rasulullah menjaga hak-hak lingkungan, agar benar-benar kita menganggap rahmatan lil alamin itu bukan hanya tentang cerita manusia-manusia person to person, tetapi bagaimana kepada hewan, kepada lingkungan. Inilah kalau kita ingin meneladani Rasulullah memberikan gambaran bagaimana agar kita menjaga lingkungan, menjaga hewan-hewan yang ada agar tetap lestari. Nah, itulah beliau memberikan gambaran. Di akhir beliau memberikan kutipan daripada tokoh-tokoh yang tokohnya ini non-muslim. Beberapa yang saya bacakan karena menurut saya itu menarik. Salah satunya yang dikutip beliau adalah perkataan Mahatma Gandhi, seorang kita tahu, seorang tokoh besar India, tokoh Hindu India yang sangat terkenal sekali di dunia. Apa kata Mahatma Gandhi? Saya mendapatkan penyesalan dalam diri saya karena tidak dapat mengenal lebih jauh tentang kehidupan Muhammad SAW yang agung. Ini kutipan dari beliau. Begitu juga kutipan dari Leo Tolstoy. Leo Tolstoy ini seorang penulis Rusia di masa lalu, di abad-abad lalu, bukan di masa modern sekarang ini. Banyak sekali tulisan-tulisan beliau, novel-novel beliau itu. Saya punya salah satu di antara novel beliau itu. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa kita kita review bareng-bareng.
Apa kata Leo Tolstoy? Di antara keutamaan agama Islam, Muhammad memerintah umatnya untuk bersikap baik kepada orang Yahudi, Kristen, kepada orang-orang Kristen dan Yahudi, terutama pada pendeta utamanya. Nah, memang seperti itu, karena kita bahkan kita tahu itu termasuk kalau misalnya dalam ada peperangan, rumah-rumah ibadah para pendeta dalam itu termasuk yang dilarang agar diganggu, agar senantiasa dijaga, jangan diganggu. Saya lupa namanya seorang penulis Inggris, saya lupa namanya siapa, tetapi bagus sekali. Ya, ini penulis Inggris namanya Thomas Carlyle. Saya nggak tahu gimana cara pengucapannya, apakah Carlyle atau Carlyle. Beliau mengatakan tentang kutipan tentang Nabi Muhammad, orang-orang yang fanatik dan ateis meyakini bahwa Muhammad hanya bertujuan untuk menjadi terkenal saja dan mendapatkan pangkat dan kekuasaan. Sama sekali tidak. Demi Allah, dalam hati laki-laki agung tersebut terdapat pemikiran yang tidak tamak terhadap dunia dan niat yang sama sekali bukan untuk mencari kekuasaan dan pangkat. Saya melihat dalam diri Muhammad tanda-tanda kemuliaan. Pada dirinya terdapat akal yang kuat dan mata yang jeli. Ia adalah seorang laki-laki yang kuat dan cerdas. Seandainya ia mau, ia bisa menjadi seorang penyair yang hebat dan kesatria yang berkuasa dan kesatria yang perkasa, atau juga menjadi seorang raja yang mulia, atau menjadi apa saja yang termasuk sebagai pahlawan. Ini kutipan beliau. Beliau ini penulis Inggris terkenal, di mana ia membuat pasal khusus yang bagus tentang Nabi Muhammad. Dan ada juga kutipan beliau bagaimana ketika orang-orang Inggris itu pada masa-masa perang-perang berkecamuknya perang salib pada saat itu, orang-orang di Eropa terus saja dimasukkan pemikiran tentang buruknya agama Islam, tetapi beliau menggambarkan bagaimana kehidupan pribadi Nabi Muhammad dengan sangat baik. Inilah beberapa kutipan yang dapat. Dan buku ini sangat menarik karena bukunya juga tidak terlalu tebal di antara sirah-sirah yang lain, dan juga gaya penuturan bahasa beliau yang sangat mudah kita pahami dan asik untuk diikuti. Mudah-mudahan dengan kalau kita membaca buku ini semakin memperkuat cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ini judulnya Rasulullah Teladan Semesta Alam, terbitan Insan Kamil. Itulah 3 buku yang mau aku rekomendasiin untuk bulan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama adalah Hujan Bulan Juni, dan ini adalah trilogi. Mudah-mudahan bisa di koleksi bukunya. Yang berikutnya adalah Wali Songo tentang dakwah beliau di Indonesia. Ini juga trilogi. Yang terakhir adalah Rasulullah Teladan Semesta Alam, tulisan Profesor Rogib Asirjani, tentang sirah Nabi Muhammad SAW dengan gaya penulisan beliau dan dengan cara beliau menuturkan sendiri tentang pribadi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa semakin memperkuat kita agar terus pengen membaca, karena ini adalah salah satu kebiasaan atau kebiasaan kaum muslimin dari zaman dulu, menjadi tradisi kaum muslimin, para ulama dari zaman dahulu. Itulah kekuatan. Karena juga ayat pertama yang diturunkan kepada kita adalah agar kita diperintahkan untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.